Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan clinical skill. Ya, tolong yang lain mic-nya dimatikan biar tidak bergema suara saya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan rasa aman, ya, diberikan makan hari ini. Alhamdulillah banyak sekali nikmat Allah yang harus kita syukuri. Dan marilah kita gunakan semua kenikmatan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berkata dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita akan melakukan clinical skill mengenai ini ya. Pemeriksaan fisik torak dasar, ya. Nah, jadi pemeriksaan fisik ini adalah salah satu tahapan yang kalian butuhkan untuk melakukan diagnosis dan setelah itu nanti untuk melakukan treatment ataupun untuk melakukan penata laksanaan. Tanpa adanya pemeriksaan fisik, ya, kita masih remang-remang karena pemeriksaan fisik ini tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi dari hasil anamnesis kita. Dari sekian banyak penyakit, ada 114 penyakit yang harus dikuasai dokter umum. Dengan anamnesis yang baik, 85% sampai 90% diagnosis sudah bisa kita simpulkan, ya. Nah, tetapi untuk memastikannya, kita memerlukan pemeriksaan fisik untuk mengkonfirmasi benar atau tidak hasil diagnosis sementara kita, ya, dari hasil anamnesis. Nah, salah satu dari sistem tubuh yang penting untuk kita pelajari adalah torak, ya. Jadi torak ini adalah bagian tubuh yang menghubungkan antara leher dengan abdomen. Jadi antara ya leher dan abdomen disambung oleh toraks. Nah, toraks ini ada bagian dindingnya, ada bagian isinya ya. Dinding torak itu ada kulit, ada tulang, ada otot, kemudian di dalamnya ada organ-organ penting yaitu jantung dan paru-paru. Nah, setelah belajar ini, kalian diharapkan mampu melakukan pemeriksaan paru dan jantung dengan benar, ya. Kemudian mampu melakukan inspeksi paru dan jantung secara umum dengan benar. Nah, jadi kita lakukan secara umum dulu untuk CSL2 ini. Nanti selanjutnya CSL selanjutnya 4, ya. Nanti kita akan belajar khusus tentang jantung dan paru secara terpisah, ya. Ini kita secara umum saja. Kemudian tujuan pembelajaran lainnya adalah kalian mampu melakukan pemeriksaan fisik perkusi paru dan jantung secara umum dengan benar, kemudian melakukan pemeriksaan fisik paru dan jantung secara benar, ya, kemudian melakukan palpasi paru dan jantung, kemudian auskultasi paru dan jantung secara umum dengan benar. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada skenario itu kalian lihat, Andi, mahasiswa FK Unila, semester 2, dia ingin melakukan pemeriksaan fisik, ya, terutama pemeriksaan fisik torak. Dia belajar mengenal inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi organ jantung dan paru yang normal. Nah, yang pertama adalah jantung. Jadi organ jantung ini adalah organ yang vital, yang sangat penting, ya. Dia berfungsi untuk memompa seluruh darah, ya, dari jantung disebarkan ke seluruh bagian tubuh kita. Nah, ini jantung ini menjamin ketersediaan nutrisi, oksigen bagi seluruh jaringan tubuh karena dia merupakan pompa bagi darah, ya. Ini fungsi jantung yang utama. Nah, jantung ini terletak di dalam rongga dada, ya. Dia di bagian ini, di bagian medial tengah agak sedikit ke kiri. Sehingga kita lihat kalau kita meletakkan genggaman tangan kita, jadi genggaman tangan kita itu
itu sama ukuran dengan jantung normal. Jadi kalau genggaman kita besar ya jantungnya besar juga, kalau kecil ya segitu juga ya. Nah, jadi kalau kita menggenggam genggaman tangan kita ditaruh di atas dada ya, dia agak bergeser sedikit ke kiri. Nah, di sini kalian lihat di sini ya, dia ada di sela iga nomor 5, itu batas bawahnya. Kemudian batas atasnya itu sela iga nomor 2. Ya, ada di garis dia ada di garis mid clavicular kiri ya, batas kirinya, kemudian batas kanannya dia ada di garis parasternal kanan ya. Besarnya sekira-kira sebesar kepalan tangan kalian ya. Nah, jadi ini jantung ya. Nah, nanti jantung ini bisa kita lakukan inspeksi dari luar ya. Kemudian palpasi, kita akan meraba denyut jantung, kemudian perkusi, kita akan menentukan letak batas jantungnya, kemudian auskultasi, kita akan mendengar bunyi jantung ya. Nah, ini garisan-garis patokan yang ada di dinding torak. Yaitu yang pertama garis midsternal, ini ya nomor 1, garis midsternal. Ini adalah garis yang dia membagi 2 jantung sama besar kiri dan kanan. Ya, tepat berada di tengah tulang sternum. Nah, kemudian yang nomor 2 garis sternal, garis vertikal yang melalui titik batas antara sternum dengan tulang rawan iga. Ya, jadi di tengah dari dibagi 2 antara ini ya. Jadi garis sternal itu garis yang melewati titik batas antara sternum dan tulang rawan iga. Jadi yang di antara tulang rawan iga dengan sternum ini garis sternalis. Kemudian yang ketiga garis mid clavikula. Ini membagi 2 clavikula, jadi clavikula bagian ini kanan dan bagian kiri ya. Kemudian parasternal nomor 4. Nah, ini parasternal garis yang ditarik dari antara titik tengah antara garis mid clavikula dengan garis sternal. Jadi antara garis mid clavikula sama garis sternal itu adalah parasternal. Kemudian nomor 5, ini adalah garis aksilaris anterior ya, yang ditarik dari tepi lipatan ketiak anterior ke arah kaudal. Nah, kemudian nomor 7 itu garis aksilaris posterior ya. Nah, ini nomor 7 ya, garis mid aksila, nomor 6 garis aksilaris posterior. Nah, ini harus dipahami karena di sini kita penting untuk menentukan letak lokasi di mana ada lesi, di mana kita mendengar bunyi jantung ya, di mana kita menentukan batas jantung. Nah, jadi harus diketahui garis-garis patokan ini ya. Nah, kemudian titik patokan pada jantung itu ada yang pertama namanya angulus Ludovici sterni ya, yang di sini nih. Antara perbatasan manubrium sterni dengan corpus sterni. Ini membentuk sudut. Ini namanya angulus Ludovici sterni. Kemudian area apex ya, area apex itu sela iga kelima, 2 jari medial garis mid clavikula kiri. Nah, ya, kita lihat gambarnya. Ini area apex yang di sini. Ya. Ini area apex, ini area yang di sela iga kedua di garis parasternal kanan, ini area pulmonal namanya, ya. Area aorta namanya, ya. Ini area aorta, ya. Kemudian yang sebelahnya sini di garis parasternalis sinistra di intercostalis space 2, sela iga kedua, ini namanya daerah pulmonal. Nah, daerah apex tadi di sini. Ini daerah apex. Kita tempat mendengar bunyi katup mitral. Nanti kita mendengar bunyi katup mitral di sini. Ya. Nah, sedangkan bunyi katup tricuspid daerah sini. Ya. Bunyi katup aorta di sini daerah aorta. Kemudian bunyi katup pulmonal di daerah pulmonal. Pentingnya kita untuk mengetahui patokan-patokan tersebut ya. Kemudian area tricuspid ya tadi sela iga 4 ya, area tricuspid di atas sedikit ke tengah dari area aort ini, area apex ya.
Ini kalian harus paham. Nah, kemudian untuk paru, yang kita harus kenali itu adalah paru ini adalah organ yang berongga ya. Jadi di dalam paru itu ada alveolus, itu adalah bagian terkecil dari sel-sel paru ya. Dia fungsinya untuk mengembang dan mengempis. Di situ ada berbentuk kantong udara. Dia terbuat dari serat elastin ya. Nah, dia dalam fungsinya sebagai alat untuk mengeluarkan, kemudian memasukkan udara, maka udara yang keluar masuk dari jaringan paru-paru tersebut ya melewati tubulus-tubulus ya, melewati tabung-tabung yang ada di saluran pernafasan, dia akan menimbulkan suara. Jadi suara itu ditimbulkan oleh aliran udara melewati suatu tabung ya, atau melewati suatu pipa, maka dia akan menimbulkan suara. Nah, suaranya ada suara vesikular ya, vesikular itu suara yang terdapat pada sebagian besar dari kedua paru-paru, ada di ini ya, di daerah di lateral paru ya. Kemudian suara vesikular ini dia lebih lembut ya, lebih lembut, kemudian relatif suaranya suara rendah ya. Nah, inspirasi dia saat kita menarik nafas, coba tarik nafas seperti itu ya. Nah, suara inspirasi ini terdengar lebih panjang daripada suara ekspirasi. Jadi udara yang masuk pada saat inspirasi itu lebih lama dia ya berjalannya ya, sehingga dia suaranya terdengar lebih panjang pada saat inspirasi dibandingkan dengan ekspirasi. Itu suara vesikular. Jadi suaranya ada di kedua lapangan paru, relatif lebih rendah suaranya, lebih lembut. Kemudian itu suara inspirasinya lebih panjang dibandingkan dengan suara ekspirasi. Kemudian suara bronkofesikular. Nah, ini perbatasan antara bronkus dengan vesikular ya, bronkofesikular. Ini suaranya kira-kira hampir sama ya, suara inspirasi dan ekspirasinya, dan intensitasnya itu menengah ya. Nah, ini kadang kita temukan pada daerah sela iga 1 dan sela iga 2 di anterior, di antara skapula, atau di posterior di bawah di antara skapula ya. Ini namanya bronkofesikular. Ini suara yang timbul saat udara itu melalui cabang-cabang dari bronkus ya. Nah, kemudian kalau suara bronkial, ini suaranya itu suara ekspirasinya itu lebih panjang dibandingkan inspirasi, kebalikan dari suara vesikular tadi ya. Itu suaranya lebih keras dan relatif lebih tinggi ya. Ini bisa kita dengar di daerah manubrium sterni, yaitu bronkus, itu cabang bronkus ya. Kemudian trakeal ini di atas trakeal, di sekitar leher ya. Jadi di sekitar leher kita akan mendengar suara trakeal yang sangat keras suaranya. Suaranya sangat keras, relatif tinggi, dan ekspirasi sama inspirasi dia sama panjangnya. Nah, ini kalian harus mengenal suara-suara normal dari paru ya. Ada 4, vesikular, bronkofesikular, bronkial, dan trakeal. Nah, kemudian prosedurnya ya. Pertama kita harus tetap memperhatikan profesionalisme. Jadi kita membina sambung rasa dengan pasien, senyum, salam, dan sapa ya. Kemudian kita jelaskan juga tujuan pemeriksaan yang akan dilakukan itu seperti apa. Ya. Jadi setelah kita senyum, salam, sapa ya, kita senyum dulu, kemudian ucapkan salam, assalamualaikum Bapak, Ibu ya. Kemudian kita sapa bagaimana kabarnya pagi ini ya. Pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Setelah kita adakan anamnesis tadi, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Kemudian kita jelaskan dulu ya tujuannya apa. Nah, setelah itu kita persilakan pasien untuk melepaskan pakaian. Jadi harus dilepaskan pakaiannya, ya. Jadi minta pasien kalau dia khawatir, minta pasien ditemani anggota keluarga. Dan begitu juga kalau tidak ada keluarga, kita minta asisten
bisa minta perawat untuk menemani kita, ya, agar kita jangan berdua-duaan saja dengan pasien, terutama yang berlainan jenis, ya. Nah, jangan berdua-duaan saja, nggak ada saksinya nanti kalau ini, ya. Kemudian untuk pasien perempuan, pakaian diposisikan untuk menutupi daerah payudara, ya, di inform consent dulu. Kemudian pemeriksaan dilakukan pada posisi sebelah pemeriksa berada di sebelah kanan pasien di tempat tidur. Kemudian lakukan cuci tangan menurut standar WHO, ya. Nah, yang kalian lakukan dalam pemeriksaan ini yang pertama adalah kita melakukan penilaian umum. Yang pertama kita lihat inspeksi, kita lihat wajah pasien. Ya, wajah pasien itu bagaimana ekspresinya. Kalau orang yang tampak cemas, ya, kemudian tampak takut atau tampak nyeri, itu terlihat dari ekspresi wajah. Ya, kalau dia merasa nyeri, dia mungkin meringis, gitu ya. Atau kalau merasa takut, mungkin ekspresinya ya seperti orang ketakutan, ya. Berbeda dengan orang yang sehat, yang ekspresi wajahnya ceria atau biasa saja seperti itu. Nah, kemudian kita lihat, kita inspeksi pernapasan normal pada orang dewasa itu pada saat istirahat 14-20 kali per menit. Jadi ini normalnya. Jadi pada saat tidak melakukan aktivitas, orang dewasa itu bernapas 14-20 kali per menit. Ya, apabila dia bernapas lebih dari 20 kali per menit, itu tandanya pernapasan cepat atau dyspnea, ya, dyspnea, ya. Nah, kalau dia bernapas lebih lambat, lebih kurang dari 14 kali per menit, itu namanya pernapasannya melambat atau bradypnea, ya, bradypnea. Nah, ini dilihat yang pertama ekspresi wajah pasien, apakah dia tampak sakit, apakah tampak cemas, ya. Pokoknya dijelaskan ekspresi wajahnya itu. Ya, pada pasien-pasien yang ini sesak napas berat, biasanya ekspresi wajahnya ketakutan, ya. Ketakutan karena ya dia berpikir sakitnya berat, ya mungkin ya. Nah, jadi ekspresi wajahnya akan berubah. Kemudian dihitung frekuensi napas yang kedua. Yang ketiga, perhatikan bentuk atau ukuran toraks, ya. Bentuk dari dadanya itu dia simetris atau tidak. Ya, jadi simetris itu sama antara kiri dengan kanan, itu namanya simetris. Ya. Kemudian panjang, kalian ukur panjang ininya, panjang toraknya itu dari sisi depan, kita ngukur dari kiri ke kanan, itu lebih panjang daripada kita ukur dari depan ke belakang. Ya, yang normalnya itu panjang sisi dari kiri ke kanan, dada seseorang itu lebih panjang dibandingkan dengan sisi yang kita ukur dari depan ke belakang. Ya. Nah, kalau dia sama panjang itu berarti dadanya berbentuk tong. Jadi sama panjang, sama besar, bulat ya seperti tong. Ini namanya barrel chest. Ya. Nah, barrel chest ini atau dada seperti tong ini kita temukan pada penyakit PPOK, ya, bronkitis kronis atau emfisema. Kemudian ada pigeon chest atau pectus carinatum, ya, di mana ini adalah gangguan struktur atau bentuk dari tulang dada dan tulang rusuk, ya, sehingga dia seperti dada ayam, ya. Dada ayam itu agak cembung, ya, cembung ke depan. Kalian pernah makan dada ayam, ya? Nah, seperti itu. Dada burung, ya. Atau pectus excavatum. Nah, pectus excavatum ini dia tulang sternumnya dia mencekung ke dalam dada, ya, sehingga dia akan membuat dadanya lebih sempit, volume rongga dadanya lebih sempit. Ini namanya pectus excavatum, ya. Nah, setelah kita amati bentuknya, apakah dia normal, simetris, ya, ada tidak barrel chest, ada tidak pigeon chest atau pectus excavatum. Selanjutnya kalian lihat pernapasannya, pergerakan pernapasan, ya. Kalian perhatikan saat dadanya mengembang dan mengempis, itu apakah kedua bagiannya itu sama bergeraknya, ya. Jadi sama-sama terangkat dan sama-sama mengempis, dadanya kiri dan kanan simetris atau tidak. Kalau ada satu bagian yang bergerak dengan aktif, satu bagian yang tidak bergerak waktu bernapas, itu namanya sisi yang tertinggal, ya. Jadi ada bagian yang tertinggal. Kemudian dilihat juga apakah ada kontraksi otot-otot pernapasan tambahan yang ditandainya adanya retraksi interkostal. Jadi kalau orang yang sesak napas itu biasanya
dia menggunakan otot-otot pernapasan tambahan. Sehingga terlihat otot-otot interkostalisnya juga bekerja, dia berkontraksi otot-otot interkostalisnya. Kemudian ada suprasternal di atas sternum ya. Kemudian ada retraksi supraklavikular ya. Jadi otot-otot nafasnya itu dipakai semua. Karena dia memerlukan ventilasi yang lebih ya, ventilasi yang lebih sehingga dia menggunakan otot-otot tambahan. Pada orang normal yang bernafas seperti biasa, kita tidak akan melihat penggunaan otot-otot nafas tambahan ini. Di interkostalnya tidak ada otot yang berkontraksi, suprasternalnya tidak ada, supraklavikular juga tidak ada ya. Nah, biasanya kontraksi otot pernapasan tambahan ini ditemukan pada pasien yang sesak nafas. Nah, selanjutnya yang pertama adalah inspeksi dada posterior. Nah, ya, ini kita lihat di bagian dada, pasien disuruh seperti ini, ya, tangannya itu berada di depan dada bersedekap seperti itu, ya. Kemudian perhatikan dinding dada posterior. Apakah ada kelainan, ya, deformitas, ada nggak barrel chest tadi, ya. Kemudian simetris atau tidak dinding dadanya ini. Bagian belakang dinding punggungnya ini. Kemudian lihat apakah ada tanda seperti masa atau tanda peradangan atau bekas luka atau mungkin luka dia terjatuh ya, ada luka terbuka di bagian dadanya. Itu diperhatikan semua, kita inspeksi. Selanjutnya, oh ya saya sendiri ya. Oke, kita lakukan palpasi dada posterior. Nah ini kita lakukan sentuhan ya. Nah, kita berusaha hangatkan dulu tangan kita sebelum kita menyentuh pasien. Karena mungkin tangan kita dingin, waktu disentuhkan dia kaget. Nah, makanya kita hangatkan dulu dengan digosok-gosokkan tangan kita, kemudian ke telapak tangan kita masing-masing kita gosokkan ya. Nah, kemudian kita lakukan palpasi, ditekan di semua bagian ini. Ada atau tidak dia nyeri tekan di dinding dada posteriornya ini. Ya. Kemudian cari juga apakah ada massa, ada tumor atau daerah yang nyeri waktu ditekan, terasa panas ya. Jadi tanda peradangan itu rubor, kalor, dolor, fungsiolesa ya. Rubor merah, kalor panas, dolor nyeri. Nah, itu ada nggak yang panas, yang merah, yang nyeri pada bagian-bagian dinding dada posterior. Nah, kemudian kita lihat simetrisitas dan ekspansi dada bagian posterior. Itu kalian letakkan ini kedua tangan pemeriksa ya, kedua ibu jarinya bertemu di vertebrae torakal yang nomor 7. Kemudian minta pasien inspirasi maksimal. Jadi narik nafas dengan dalam ya, minta ya. Nah, kemudian diikuti dengan penghembusan nafas. Perhatikan jarak antara kedua ibu jari kalian ini ya. Nah, semulanya kan kalian itu ya bertemu ibu jarinya waktu dia tidak menarik nafas. Nah, waktu dia menarik nafas kan dinding dadanya akan mengembang. Nah, kalau dia mengembang dua-duanya, maka dia akan bergerak ibu jari kita. Ya, akan bergerak menjauh, saling menjauhi. Nah, tapi kalau salah satu saja yang bergerak menjauhi, nah itu ada keterbatasan berarti pergerakan dinding dadanya. Atau dua-duanya sedikit saja bergeraknya, itu juga ya ada keterbatasan pengembangan dinding dada berarti ya. Jadi dilihat, perhatikan jarak di sini di kedua jari ini ya. Nah, kemudian palpasi dada posterior ya, kita menilai strem fremitus ya, fremitus taktil. Jadi fremitus itu adalah penjalaran gelombang suara ya dari dalam dinding dada keluar ya. Nah, kita ada di sini di belakang fremitus ini ada 4 lokasi. Ada 4 lokasi ya. Yang pertama itu di atas di sini di interkostalis 1 ya, kemudian di nomor 2 ini di tengah ya, di dekat tulang belikatnya ini ya, tulang skapula. Kemudian nomor 3 di sini ya, di bagian paru nomor 3 ya, kemudian yang nomor 4 di sini. Nah, ini bagian nomor 1 ini kita menilai lobus paru yang superior ya. Jadi pada paru sebelah kiri itu ada 2 lobus, kiri itu lobus posterior superior dan inferior. Sedangkan bagian kanan itu ada 3 lobus. Ya, lobus superior, intermedia dan lobus inferior.
Nah, ini masing-masing lobus diperiksa ini. Apakah ada streptomitus yang berbeda, ya. Bisa kita ucapkan 77 atau 99. Nah, normalnya ya, kalau dia itu udara, isinya udara, getaran itu akan sedikit terasa karena udara itu adalah penghantar getaran yang buruk. Nah, tetapi apabila berisi cairan atau padat, apalagi dia padat, maka getaran itu akan semakin baik dihantarkan, ya. Jadi waktu kita meletakkan tangan kita di dinding dada, kita menilai dia waktu mengucapkan 77 atau 99. Nah, kalau misalkan ya di dalam dadanya itu terdapat benda padat, ya, tumor ya atau apalah pokoknya ya benda padat, maka dia akan terasa lebih kuat fremitusnya karena benda padat itu adalah penyalur getaran yang baik, ya. Jadi dia adalah media yang baik untuk menyalurkan getaran. Nah, tetapi pada keadaan misalkan terjadi pneumotorak di mana bagian paru-parunya berisi udara, ya, udara bebas gitu ya, maka fremitusnya akan menurun. Getaran suaranya itu yang kita rasakan di kedua tangan kita akan menurun karena udara itu merupakan media yang tidak bagus ya untuk penyaluran getaran. Nah, yang normalnya adalah kiri dan kanan sama. Tetapi pada kelainan pada salah satu dinding dada, misalkan di sini ya, di dinding dada sebelah kirinya ini ternyata lebih banyak udara pada pneumotorak. Nah, maka waktu kita melakukan fremitus, ini kita akan merasakan getaran di sini kurang. 7, tapi kita rasakan di sini getaran di tangan kita kurang terasa. Ya, jadi ini melemah fremitusnya namanya. Nah, tapi kalau misalkan di sini nomor 1 ini ada massa, ada tumor, ya. Nah, padat dia ya. Nah, itu akan menyebabkan getarannya itu kan lebih banyak diteruskan. Jadi waktu kita suruh pasiennya bilang 77, maka getaran yang kita rasakan di tangan kita akan lebih kuat dibandingkan dengan sebelahnya. Ya, itu namanya fremitus kanan dia menguat, ya, menguat fremitus kanannya. Kalau yang ini yang udara dia menurun. Nah, ini kita bisa lakukan identifikasi nanti di sini lebih lanjut apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan fremitus atau penurunan fremitus, ya. Jadi kalau normalnya kiri dan kanan kita sama merasakan fremitusnya dari dengan tangan kiri dengan tangan kanan sama. Tapi kalau ada salah satu yang menghilang ya atau dia menguat, nah itu ada kelainan. Nah, selanjutnya adalah perkusi dada posterior. Jadi di perkusi dada ini ya kita lakukan pengetukan. Jadi yang diketuk itu adalah jari tengah ya, jari tengah tangan kiri diketuk dengan jari tengah tangan kanan. Nah, tetapi yang dimainkan adalah pergelangan tangannya yang bergerak, bukan siku ya. Nah, jadi ini kalian harus latihan melakukan perkusi ini. Jadi yang bergerak itu adalah pergerakan tangan kanan ya. Jari tengah tangan kanan akan mengetuk jari tengah tangan kiri yang menempel pada dinding dada pasien. Ya. Nah, perkusi ini umumnya pada paru itu adalah sonor, ya. Sonor. Jadi suaranya tinggi, ya, suaranya tinggi karena banyak udara di paru-paru. Nah, tapi pada kondisi infiltrasi atau radang atau ada massa, maka suara yang dihasilkan bisa lebih rendah karena dia benda padat. Ya, benda padat itu menghasilkan suara yang lebih rendah dibandingkan dengan udara. Ya, atau pada keadaan pneumotorak, dia bisa juga menghasilkan suara yang hipersonor. Jadi tinggi sekali suaranya, pung pung gitu ya. Semakin tinggi itu berarti semakin banyak udara, semakin rendah itu udaranya semakin sedikit. Bahkan mungkin ada infiltrasi peradangan atau benda padat. Nah, ini diperhatikan semua, ya. Nah, ini hasil perkusi, ya. Ini suara itu ada peka, redup, sonor, hipersonor, dan timpani, ya. Nadanya suara peka itu lebih tinggi, ya. Kalau ada nada itu ada lebih tinggi, normal, rendah, atau lebih rendah. Waktunya ada pendek, panjang, ya. Densitas padat, normal, udara, ya.
Nah, seperti ini ya. Jadi kalau dia densitasnya padat, ada padatan, itu akan menimbulkan suaranya yang timbul peka. Ya. Kalau dia kurang padat, suara yang timbul redup. Ya, seperti kalau padat ini kalian mengetok hepar, nah itu padat. Ya. Nah, kalau redup itu kalian mengetok nanti jantung. Jantung itu redup. Ya. Kalau sonor itu normal. Normal, seperti kalian mengetuk seluruh lapangan paru, orang normal, itu normal. Kalau hipersonor, dia lebih tinggi suaranya, lebih panjang. Jadi suaranya lebih tung-tung gitu ya. Nah, ini pada keadaan terjadi kelebihan udara di dalam paru-paru, misalkan pneumotorak ya. Kemudian kalau timpani itu seperti lambung yang kosong yang penuh dengan udara, bunyinya timpani di abdomen ya. Nah, auskultasi sekarang. Auskultasi adalah kita tadi mendengar suara napas paru ya. Tadi ada vesikuler, bronkovesikuler ya, bronkial dan suara ini ya. Seperti itu ya suaranya ya. Ada vesikuler, bronkial, bronkovesikuler ya. Nah, ini kita lakukan pemeriksaan auskultasi ini pada satu periode napas. Jadi satu periode napas itu ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Ya, kalau dia ini kita tidak boleh baru dia inspirasi sudah pindah meletakkan stetoskopnya, nggak boleh. Jadi diletakkan stetoskopnya itu kita menunggu satu fase lengkap, yaitu inspirasi, kemudian ekspirasi dia menghembus, baru dipindahkan ke tempat yang lain. Ya, nah pindah tempatnya zigzag, ya dari kiri kanan, ya kemudian ke kiri lagi kanan lagi, ya. Ini zigzag seperti ini ya. Jadi dari kiri ya satu satu, kemudian turun ke dua, dua, tiga, tiga, tiga ke empat ya, zigzag. Ya. Jadi tidak ada yang terlewat. Nah, bagian yang diperiksa ini digunakan pada stetoskop bagian diafragma. Ya, diafragma itu yang ada selaputnya itu. Ya, itu namanya bagian diafragma. Kemudian bagian telinga stetoskop diarahkan ke anterior sejajar dengan kanal auditoris eksternal. Nah, jadi penting ini untuk dikatakan kepada pasien melakukan inspirasi dan ekspirasi lengkap, ya. Jadi jangan sampai inspirasi belum selesai sudah pindah. Nah, membandingkan auskultasi kiri dan kanan dari atas ke bawah. Nah, jadi kiri dan kanan ini dibandingkan, ya. Jadi dibandingkan kalau daerah sini tadi suara bronkofesikular, ya. Kemudian yang 67 ini 45 67 ini vesikular ya. Jadi 12 ini bronkofesikular. Nah, kemudian ada tidak suara-suara napas tambahan ya, seperti wheezing atau ronki ya. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan dada belakang, baru kita lakukan pemeriksaan dada depan. Jadi minta pasien duduk menghadap ke depan. Sama seperti tadi yang pertama, perhatikan bentuk dada, gerakan pernapasan ya. Nah, kemudian di depan kita bisa lihat pulsasi daerah apeks jantung. Tadi daerah apeks tadi daerah intercostalis 5, linea mid clavicula ya, dekat dengan puting susu ya. Nah, di situ kita lihat apakah di situ terdapat ini ya, pergerakan di situ, pulsasi, denyutan ya, denyutan daerah apeks jantung. Kemudian ada tidak kontraksi otot nafas tambahan ya, atau otot nafas bantu. Kemudian kita lakukan palpasi sama tadi pasien berbaring 30 derajat ya. Nah, kemudian kita hangatkan dulu, kemudian kita lakukan ekspansi dinding dada anterior seperti sebelumnya. Jadi pada bagian paling bawah kita lakukan, kita letakkan tangan kita, kemudian kedua ibu jari kita saling bertemu. Nah, pada saat dia melakukan inspirasi maksimal, apakah ibu jari kita bergeser ya. Kemudian lakukan pemeriksaan fremitus taktil pada dinding dada anterior seperti pada sebelumnya. Jadi ada 4 titik ya, 1, 2, 3, 4, kiri dan kanan dibandingkan. Pasien disuruh berbicara 77 atau 99. Nah, ini kita menilai perjalanan ke tangan kita yang kita rasakan getarannya itu apakah sama kiri dan kanan atau ada yang berkurang atau ada yang bertambah. Nah, kemudian palpasi ya. Nah, gunakan ujung jari kalian, yaitu ujung
telunjuk dan ujung ini, ujung jari tengah, untuk mempalpasi bagian dari apex. Nah, di sini di bawah puting susu pada laki-laki sini daerah intercostalalis 5, daerah linea mid clavicula, ya, mid clavicula. Nah, ini diraba, teraba atau tidak ikus cordisnya. Kira-kira berukuran setengah mata uang logam atau 2 cm. Letak 2 jari medial dari garis mid clavicula kiri, ya, dari dua jari medial. Nah, normalnya kadang-kadang ya tidak teraba, ya, tapi kalau dia teraba sangat kuat, ikus cordisnya ini bisa jadi merupakan suatu kelainan jantung, ya. Atau pada orang yang sangat kurus bisa juga, ya, itu sangat teraba itu ikus cordisnya. Kemudian setelah kita lakukan palpasi, kita lakukan perkusi, ya, dinding dada depan, kiri dan kanan. Lakukan perkusi daerah jantung. Jadi kita menentukan batas jantung atas, batas jantung bawah, batas jantung kanan, ya, kiri, kemudian batas jantung, pinggang jantung dan kontur jantung. Kemudian batas jantung kanan, mula-mula kita lakukan pengetukan pada mid clavicula kanan, kemudian diletakkan tangan kanan sejajar iga. Ya, ini sudah ada videonya, ya. Kalian bisa lihat videonya ini. Nah, batas jantung kanan yang normal itu ada di sela iga 6, sela iga ke-6 biasanya, ya, di garis parasternalis kanan, ya, atau di garis sternalis kanan, garis sternalis kanan. Kemudian batas jantung kanan. Nah, batas jantung kanan tadi ini masih sama, ya. Dilakukan perkusi sampai kita mendengar suara redup, ya. Nah, kemudian batas jantung kiri, nah ini mula-mula ditentukan garis aksilaris anterior, kemudian jari tengah diletakkan pada titik teratas garis aksilaris anterior sejajar dengan iga. Kemudian kita perkusi dari kranial dari atas ke kaudal ke bawah untuk menjadi perubahan dari sonar ke timpani. Nah, ini kalau sudah berubah berarti dia menunjukkan lambung, ya. Lambung biasanya ada di sela iga ke-8 sebelah kiri. Nah, kemudian naik 2 jari ke tangan kita, ya, ke arah atas. Nah, kemudian kita lakukan perkusi dari lateral ke medial. Nah, biasanya letak batas jantung kiri ini terletak di linea ini, ya, linea mid clavicularis kiri, 2 jari medial di atas garis mid clavicularis kiri. Nah, kalau batas jantungnya ini melebar, nah ini tandanya adalah pelebaran jantung kiri, ya, ditemukan pada penyakit jantung hipertensi, ya, di mana jantungnya membesar, jantung kirinya membesar. Nah, kemudian batas jantung atas, ya, sama. Ini diperkusi dari atas ke bawah, normalnya ada di sela iga kedua, sebelah kiri. Nah, kemudian auskultasi, ya, kita menggunakan stetoskop pada bagian diafragma. Ini ada 6 lokasi di kiri dan 6 lokasi di kanan, ya. Nah, caranya sama tadi, ya, zigzag dari satu, kemudian 2 ke sini lagi, ya. Ini zigzag caranya. Kita lakukan auskultasi ini di 4 lokasi suara nafas dasar, ya. Ada suara nafas trakeal, tadi ini satu ini trakeal, ya. Kemudian nomor 2 bronkial, nomor 3 bronkofesikuler, yang keempat 5, 6 itu vesikuler. Nah, ini auskultasi jantung, ya, kita melakukan auskultasi pada katup jantung, ya. Nah, jadi pada katup jantung ini ada 4 yang kita periksa ini, ya. Ya, ini katup jantung aorta, daerah aorta, ini katup aorta di sela iga nomor 2 di garis sternalis kanan, ya, sternalis kanan, ini daerah aorta. Nah, kemudian sela iga kedua linea sternalis kiri, nah ini daerah pulmonal, ya, ini daerah pulmonal. Nah, kemudian daerah trikuspid ini di sela iga kelima di daerah sternalis kiri, ya. Nah, kemudian daerah mitral
ya, daerah mitral. Nah, daerah mitral ini di linea mid axillaris, mid clavicularis kiri, daerah mid clavicularis kiri, maju sekira 2 jari dari situ ke tengah, ya. Nah, kemudian itu ada di selaiga nomor 5. Ini untuk mendengar daerah mitral, katup mitral, ya. Nah, jadi katup trikuspid dan katup mitral ini, ya, dia akan menutup berbarengan dengan bunyi jantung 1, ya. Nah, bagaimana kita menentukan itu bunyi jantung 1 atau bunyi jantung 2? Nah, jadi bunyi jantung 1 itu berbarengan dengan denyut nadi, ya. Jadi kita harus meraba denyut nadi juga pada pasien, ya. Jadi bunyi jantung itu ada bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2, ya. Kita anggap saja bunyi jantung pertama loop, bunyi jantung kedua bunyinya dep, lep, dep, lep, dep, lep, dep, gitu ya, seperti itu. Jadi ada 2 bunyi jantung yang kita dengar, bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Sebenarnya ada bunyi jantung 3 dan 4, tapi jarang terdengar dengan jelas. Yang jelas itu bunyi jantung 1 atau bunyi jantung 2. Nah, bunyi jantung 1 itu yang berbarengan dengan denyut nadi. Ya, jadi waktu kita dengar bunyi jantung lep dep, nah, ya, yang berbarengan dengan bunyi jantung dengan denyut nadi yang kita raba di arteri radialis itu adalah bunyi jantung 1. Sedangkan bunyi jantung yang tidak berbarengan dengan denyut nadi itu bunyi jantung 2, ya. Nah, daerah mitral dan trikuspid ini pada saat kita dengar di sini bunyi jantung 1 ini lebih besar daripada bunyi jantung 2 karena daerah sini menutup waktu dia ini ya bunyi jantung 1. Nah, sedangkan daerah aorta dan pulmonal ini menutup pada saat bunyi jantung kedua. Jadi pada saat kita mendengar di sini kita akan dengar bunyi jantung keduanya lebih keras daripada bunyi jantung 1, ya. Jadi kalau kita dengar di sini bunyinya lep dep lep dep lep dep, ya. Jadi bunyi jantung 1 terdengar lebih keras daerah trikuspid dan mitral. Jadi lep dep. Nah, bunyi jantung 2-nya terdengar lebih kecil, ya, volumenya. Nah, sedangkan di daerah aorta dan pulmonal ini bunyi jantung kedua akan lebih keras terdengarnya. Lep dep lep dep lep dep, gitu ya. Nah, yang bunyi jantung keduanya itu yang lebih keras terdengar di daerah aorta dan pulmonal. Nah, kemudian kita cari nanti apa ada bunyi jantung tambahan ya seperti bunyi jantung murmur namanya itu bunyi jantung tambahan. Nah, irama jantung normal 60 sampai 100 kali per menit ya. Oke. Bagaimana? Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian, silakan. Izin bertanya, Dok. Ya, Haikal. Maksud dokter tadi dari bunyi jantung tambahan itu seperti apa ya, Dok? Ya, bunyi jantung tambahan itu ya bunyi jantung yang tidak yang ini apa namanya? Yang dia bukan bunyi aslinya, ya. Jadi bunyi jantung asli itu bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2, lep dep. Tapi karena ada kelainan pada katup jantung, misalkan ada kebocoran katup, ya, atau katupnya mengalami stenosis, atau ini katupnya mengalami pintu itu berkarat, ya, susah untuk dibuka. Nah, maka dia akan ada bunyi tambahan, ya. Nah, bunyi apabila terjadi ini aliran balik atau insufisiensi katup, katupnya bocor, ya, dia akan ada turbulensi. Jadi ada aliran balik. Waktu katupnya menutup tapi tidak menutup sempurna, ada darah yang balik lagi ke tempat asalnya. Ya. Nah, jadi kalau di katup mitral, ya, dia kan memompahkan darah. Katup mitral itu kan menutup antara ini ya, antara ventricle sama atrium, ya, atrium kiri, ya. Nah, itu waktu dia menutup kan darah tidak bisa balik lagi ke atrium kiri waktu katup mitral menutup. Nah, pada saat katup mitral itu menutup tapi tidak sempurna, mungkin dia lemah katupnya, ada sebagian darah yang dia masuk lagi ke atrium kiri. Nah, itu menyebabkan turbulensi. Nah, itu waktu dia masuk lagi aliran balik itu berbalik alirannya atau turbulensi,
maka dia akan menyebabkan terjadinya bunyi tambahan, ya. Jadi lep ser dep, lep ser dep, lep ser dep. Nah, sernya itu yang ini. Sernya itu bunyi aliran baliknya. Ya. Jadi ada katup yang tidak sufisien, tidak cukup kuat untuk menutup sehingga ada darah yang dia balik lagi waktu katupnya menutup. Ya, jadi bunyinya nggak sempurna, lep ser dep gitu ya. Ada aliran baliknya. Nah, begitu juga kalau ada stenosis. Nah, stenosis itu dia kekakuan pada katupnya. Jadi katupnya itu waktu mau membuka, kan waktu katup membuka darah terisi kan dari katup mitral, darah itu kan terisi dari atrium masuk ke ventricle. Nah, waktu darahnya itu mau masuk, tapi katupnya ini tidak sempurna membukanya. Akibatnya ada darah yang tertahan situ, yang muter-muter, turbulen di situ namanya. Ya, jadi sebelum bunyinya itu, bunyi lepnya itu, dia ada bunyi kasar. Ya, waktu katupnya dibuka. Ya, jadi ser lep dep, ser lep dep. Nah, gitu. Jadi ada bunyi dulu sebelum bunyi jantung satu. Nah, itu yang harus kalian pelajari nanti. Itu nanti belajarnya di keterampilan jantung yang kedua. Ya. Nah, jadi bunyi yang sempurna itu sempurna dia. Bunyi jantung kita dengar itu dua, lep dep, tanpa ada bunyi tambah-tambahan. Ya. Nah, bunyi tambahan itu bisa murmur, murmur itu akibat aliran balik, ya, menutupnya katup tidak sempurna, atau bunyinya karena stenosis. Ya, stenosis itu karena katupnya mengalami kesulitan waktu membuka. Dia kaku katupnya sehingga waktu pengisian darah dia katupnya itu juga tidak terbuka sempurna menyebabkan ada turbulensi, ada bunyi jantung tambahan. Begitu Haikal. Ada lagi yang mau tanya? Silakan yang mau bertanya. Dokter izin bertanya. Ya, Farah, silakan. Jadi kan ini nanti dibuat ini kan dokter video. Kalau Ya. seandainya tidak ada probandus laki-laki bagaimana ya dokter? Ada manekin nggak? Manekin untuk jahit itu? Nggak ada. Atau boneka? Boneka boleh, manekin boleh, ya. Nah, jadi itu pokoknya harus ada ininya, ya. Harus ada perbandusnya. Atau boleh ini Farah, ya. Di YouTube itu ada loh orang buat manekin dari ini ya. Jadi dia itu badannya itu diplester, ya. Kemudian plesternya itu dipotong, nah kemudian diisi dengan kapas. Jadi dia manekin. Nah, pokoknya harus ada ininya. Pokoknya harus ada model untuk pemeriksaan dadanya. Ya, kalau kalian dekat dengan tukang jahit atau apa bisa pinjam dulu, ya. Ya kan ada manekin tuh. Nah, di situ. Kalau enggak ya harus ada temannya laki-laki atau saudaranya seperti itu. Jadi harus jelas kalian itu mendengarkan auskultasinya di mana, ya. Kemudian palpasinya di mana, streptomitus pemeriksaannya di mana harus jelas, tepat tempatnya, tepat ininya, interpretasinya harus seperti itu. Tempatnya harus tepat. Jadi kalau fremitus tadi ada 4, ya ada 4 tempat. Nah, sedangkan kalau untuk auskultasi untuk paru-paru tadi ada 6 tempat kiri dan kanan. Untuk jantung ada 6 tempat juga. Aorta, pulmonal, trikuspid, mitral, sama daerah ventrikel, ya ada 6 rasanya. Nah, jadi harus kalian bisa menunjukkan areanya itu di mana. Jadi kalau salah meriksa nggak lengkap ya nggak lulus nanti. Begitu Farah. Jadi diusahakan ya. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya dokter. Ya, Ardian. Mohon maaf dokter. Tadi kan pada pemeriksaan fremitus traktil dan auskultasi itu ada urutannya ya dokter. Ke apa? Ya. Ke bawah. Ya. Nah, itu kenapa
dari kanan, dari misalnya dari kiri kanan terus ke bawah dokter. Kenapa kalau dari kiri kanan itu gimana dok? Biar nggak terlewat saja, Apa ya, biar tersistematis. pengaruhnya? Jadi biar kita sistematis, jadi kita ini nih, ya. Nah, ini mendengarkan auskultasinya dari sebelah kiri dulu, kemudian pindahkan ke kanan kita. Ya, ini kan kanan pasien, ya. Ini tapi kiri kita kan. Nah, nomor 1 pindah ke sini sebelahnya, kemudian turun ke 2 dulu, ya. Baru kedua yang sebelahnya, kemudian turun ke 3 sini, baru ke 3 sebelahnya. Nah, kalau ini boleh langsung, ya, ini juga boleh langsung. Nah, ini kita lakukan biar kita tidak terlewat. Kalau kita sudah terbiasa sistematis memeriksa dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, maka kita tidak akan terlewat tempat untuk memeriksa. Tetapi kalau kita tidak terbiasa sistematis, kadang-kadang lupa. Kita cuma dengar di sini saja, di bagian nomor 3, nomor 4, nomor 5, tapi nomor 1, nomor 2 tidak sempat diperiksa. Ya, jadi usahakan pemeriksaan fisik ini dari atas ke bawah, kemudian dari kanan ke kiri pasien. Ya, jadi dia akan tersistematis, kemudian tidak akan terlewat. Itu tujuannya. Biasanya kalau kita nggak urut itu terlewat, namanya manusia, kadang-kadang lupa. Ya, nah kalau kalian terlewat, nanti nilainya nggak sempurna, ya, bisa ngulang. Begitu, Ardian. Baik dokter, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Sudah cukup jelas ya? Nah, jadi tugas kalian adalah membuat video. Kalian harus melakukan pemeriksaan toraks dasar ini, dimulai dari yang pertama dari sambung rasa, ya, kemudian meminta izin, kemudian lakukan pemeriksaan inspeksi dari belakang dulu, ya. Tapi dari wajah dulu tadi ya, inspeksi secara umum ya, wajahnya, kemudian penggunaan otot nafas, ya. Setelah inspeksi secara umum, baru kita lakukan pemeriksaan dari belakang dulu, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, kemudian ke depan, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, kemudian dilaporkan hasil pemeriksaannya. Ya, seperti itu ya. Jelas ya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Dokter, Ya, silakan. izin mengonfirmasi untuk pertemuan kedua, itu hari Rabu di jam 8.40, apakah dokter bisa hadir di jadwal tersebut? Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Rabu 8.40 ya? Iya, dokter. Sebentar, saya lihat cek jadwal saya dulu, kuliah. Sebentar. Rabu 8.40 ya, saya ada kuliah di farmasi, pengantar biokimia. Baik dokter, nanti saya hubungi PJ-nya. Ya, hubungin Mbak Seli ya. Saya 8.40 hari Rabu ada terjadwal kuliah farmasi di farmasi semester 1. Baik. Kalau tidak ada lagi ya, ini kalian harus latihan ya. Jadi kunci keberhasilan itu adalah latihan ya. Semakin berdarah-darah kita latihan, berkeringat-keringat, nanti ujian insya Allah lebih gampang ya. Ibarat ini pemain MMA ya, dia latihannya itu berat banget. Nah, nanti kalau dia sudah bertanding ya dia tinggal ini aja ya, mengeluarkan semua kemampuannya pada saat latihan. Nah, kalau yang tidak latihan, dia akan berdarah-darah pada saat bertanding. Nah, begitu juga kalian. Kalau kalian nggak latihan, nggak belajar, waktu ujian kalian bertangis-tangis. Ya, bisa nggak lulus. Nah, jadi keterampilan ini harus diulang 7 kali. Jadi dibuat checklistnya. Kalau kalian sudah 7 kali mengulang, sudah kalian pahami, sudah kalian pelajari, 7 kali kalian mengulangin latihan ini, ya keterampilan ini, insya Allah sudah paham. Tapi kalau masih 3 kali, 4 kali mau coba-coba ujian, menurut survei dan menurut pengalaman itu tidak akan berhasil. Sedikit sekali ini kemungkinan berhasilnya. Ya, jadi kalian baru mulai terampil itu setelah 7 kali latihan. Ya, jadi latihan setiap keterampilan itu sebanyak 7 kali ya, jangan enggak ya.
Oke. Mungkin tidak ada lagi ya. Kalau tidak ada lagi, kita tutup saja pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih dokter. Sama-sama. Mohon doanya. Amin, mudah-mudahan lulus. Amin, bismillah. Amin dokter.